Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Ade di Adiesa Channel. Pada sesi ini saya akan membahas seputar TOEFL dan apa sih buku-buku yang recommended untuk melanjutkan nilai TOEFL. Kenapa? Karena TOEFL adalah salah satu syarat mutlak yang harus kita kuasai di masa ini. Baik itu ketika kita mau apply beasiswa atau mau masuk ke perguruan tinggi atau melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi, terutama ke luar negeri. Untuk itu diperlukan perencanaan dan strategi yang matang sehingga kita mendapatkan nilai yang maksimal. Pada sesi ini, apa saja sih buku-buku recommended yang saya juga pernah menggunakannya sehingga nilai saya dapat melejit dengan maksimal. Untuk itu tetap stay tune di Adiesa Channel. Sebelum saya membahas buku yang pertama, ada baiknya kita samakan dulu persepsi kita mengenai TOEFL. TOEFL itu sendiri merupakan salah satu tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris kita. TOEFL ini dibedakan atas tiga. Yang pertama adalah paper based test dengan rentangan skornya adalah antara 310 sampai 677 dan yang diujikan meliputi listening, structure, dan reading. Sementara CBT computer based test ini dengan rentangan nilai dari 0 sampai 300. Bedanya dengan PBT ada satu lagi tes yang ditambahkan yaitu writing. Sama halnya dengan IBT internet based test dengan range nilai dari 0 sampai 120. Nah, untuk dalam negeri, biasanya nilai skor yang dibutuhkan adalah rentangan 500 untuk program magister, sementara kalau untuk program dokter, SAFE-nya adalah pada angka 550. Namun bagi rekan-rekan yang memiliki keinginan untuk kuliah di luar negeri atau apply beasiswanya dengan pilihan PTN di luar negeri, maka saya rekomendasikan untuk langsung mengambil IBT atau Internet Based Test karena ini akan berlaku secara dunia. Untuk PBT mungkin beberapa institusi atau negara tidak berlaku, maka lebih baik kita langsung mengambil pada IBT. Kira-kira seperti itu gambaran dari TOEFL itu sendiri. Baiklah, kita masuk pada buku yang pertama. Yang saya rekomendasikan ini adalah buku-buku yang terkait untuk paper based test pada TOEFL ITP. Oke, langsung saja buku pertama yang saya rekomendasikan adalah Longman Preparation Course for TOEFL Test. Ibaratnya buku ini adalah buku yang wajib dimiliki oleh orang-orang yang ingin belajar TOEFL. Kenapa? Karena buku ini menyajikan ketiga aspek yang diuji pada paper based test, yaitu listening, structure, dan reading. Selanjutnya, kenapa buku ini menjadi sesuatu hal yang wajib dimiliki? Karena buku ini menyajikan secara detail, menyajikan secara jelas, dan juga ringkas tentang materi-materi yang akan diujikan pada TOEFL. Selain itu, pada buku ini juga ada begitu banyak skill yang harus kita kuasai, sehingga ketika kita menjawab soal pada PBT, pada tes TOEFL ITP, itu akan sangat bermanfaat sekali. Kelebihan lain dari buku ini adalah pada buku ini juga dilengkapi oleh audio bersatu set CD. Satu set CD ini juga sangat membantu kita dalam mempelajari listening dan dilengkapi juga dengan manuskrip di bukunya dan ditambah kunci jawaban. Dan soal-soal yang diujikan dalam buku ini pun juga bervariasi sehingga sangat membantu sekali dalam belajar TOEFL baik itu pemula, menengah ataupun advance. Jadi buku yang pertama ini mesti kita miliki untuk memperoleh nilai TOEFL yang tinggi. Oke, buku kedua yang saya rekomendasikan adalah buku Cliff TOEFL Preparation Guide. Nah, sama halnya dengan buku Longman yang saya rekomendasikan pada buku yang pertama, pada buku ini juga membahas ketiga aspek mulai dari listening, structure, dan reading. Kelebihan dari buku ini terletak pada structure, di mana pembahasan structure pada buku Cliff ini lebih mendalam, lebih mudah dipahami, dan juga dimulai dari hal-hal yang sederhana sampai pada hal yang lebih kompleks. Jadi ibaratnya buku Cliff ini adalah melengkapi dari buku Longman. Dan versi baik itu Longman ataupun Cliff ini semuanya adalah versi berbahasa Inggris. Karena saya secara pribadi saya lebih
merekomendasikan buku-buku yang memang langsung dari native speaker-nya, karena buku tersebut lebih mudah dipahami dibandingkan dengan buku-buku yang berbahasa Indonesia. Buku ketiga yang saya rekomendasikan adalah Baron Practice Exercise for the TOEFL. Nah, buku ini sama halnya dengan dua buku sebelumnya, juga membahas masalah listening, structure, dan juga reading. Namun, buku ini memiliki kelebihan dalam hal listening, di mana buku ini dalam hal listening memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan dari dua buku sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan buku Baron ini cocok untuk meningkatkan pada kapasitas listening kita. Oke, itulah 3 buku yang saya rekomendasikan, di mana ketiga buku ini saling melengkapi satu sama lain, di mana buku Cliff ini tajam dalam hal structure, sementara Baron itu tajam pada hal listening, dan Longman itu adalah keseluruhan aspek disajikan secara ringkas, lugas dan sederhana, dan juga memiliki banyak latihan soal. Setelah kita memiliki 3 buku ini, hal berikutnya yang harus kita lakukan adalah yang pertama, bikin perencanaan yang detail. Kapan kita memulai untuk belajar? Selanjutnya, konsisten. Konsisten artinya setiap hari kita harus menyediakan waktu untuk belajar, dan yang tidak kalah pentingnya adalah fokus. Jika ini kita lakukan secara konsisten, fokus, dan juga perencanaan yang detail, mungkin 2-3 bulan nilai TOEFL kita akan melejit secara signifikan. Mungkin sekian dulu reviewnya, semoga nilai TOEFL rekan-rekan berada di atas 500. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.